Tasku mana ya? Oke, suara saya jelas nggak? Sedikit berisik, Pak. Gimana? Jelas? Suara mesin, Pak. Oh iya. Mas kita dengeran nggak, Mas ini? Sudah agak berkurang, Pak. Oke. Kita mulai 10.15 ya. Jadi disiapkan dulu aja, sama yang belum join segera join.
Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini melanjutkan materi kemarin. Kita terakhir kemarin bahas tentang model auxiliaries. Hari ini kita masuk ke subject verb agreement, kemudian nanti dilanjutkan dengan conditional sentences and direct and indirect sentences. Jadi hari ini ada 3 materi yang saya berikan. Sebetulnya untuk subject verb agreement ini mungkin harusnya yang pertama ya. Jadi pertemuan pertama kemarin harusnya ini, cuma saya balik dulu di tenses. Jadi tensesnya saya berikan dulu pertama, baru subject verb agreement saya berikan. Jadi nggak apa-apa saya balik nggak apa-apa. Nanti setelah itu kita bahas conditional sentences. Kenapa saya bahas conditional sentences? Ini nanti berkaitan dengan model auxiliaries yang kita bahas minggu kemarin. Oke, di subject verb agreement. Jadi gini, intinya apa sih yang akan kita bahas di sini, kemudian apa sih yang akan kita bahas di conditional dan direct and indirect sentences. Di subject verb agreement ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita membentuk sebuah kalimat atau sebuah kata menjadi beberapa kata menjadi sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Kalau kalian di bahasa Indonesia pernah diajarkan pembentukan kalimat SPOK atau yang paling simpel aja subjek dan predikat, ya kurang lebihnya sama di bahasa Inggris. Jadi di bahasa Inggris itu polanya sama seperti yang ada di bahasa Indonesia. Cuma bedanya kalau di bahasa Indonesia tidak ada perbedaan atau peralihan verb baik karena bentuk subjek atau tensesnya, keterangan waktunya, tapi di bahasa Inggris ada perubahan verb berkaitan dengan subjeknya atau nanti berkaitan juga dengan tensesnya. Oke. Kemudian kenapa sih subject verb agreement ini ada dalam pembahasan bahasa Inggris, terutama untuk kalian ya yang hanya mempelajari bahasa Inggris sebagai tambahan pengetahuan, bukan sebagai pengetahuan murni seperti yang ada di pendidikan bahasa Inggris. Bisa jadi di subject verb agreement ini kalau kalian ada di antara kalian yang sudah bisa ngomong bahasa Inggris fluently, jadi yang ngomongnya sudah lancar, mungkin sudah bisa menerapkan subject verb agreement dengan baik. Tetapi kalau ada yang belum bisa ngomong dengan lancar, ya alangkah baiknya kalau kalian tahu bagaimana subject verb agreement ini atau dalam pembentukan kalimat ini kalian bisa mengetahuinya. Secara umum, most native English speaker know the standard of subject verb combination by ear. Jadi karena mereka native speaker itu penutur asli, jadi mereka tahu polanya seperti apa. Sama seperti kita native speaker tapi untuk bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Mereka native speaker untuk bahasa Inggris, jadi mereka tahu. Kita sebagai foreign learner atau second language learner, maka kita perlu menghafal atau perlu mengetahui bagaimana pola-pola dalam pembentukan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, seperti yang kita pelajari di tenses, kalau tenses itu berkaitan dengan keterangan waktunya. Kalau di subject verb agreement ini semuanya kita bahas, mulai dari keterangan waktu, kemudian subjeknya nanti seperti apa, kemudian bentuk verbnya seperti apa, nanti kita bahas. Yang pertama, simple sentence dalam bahasa Inggris. Di situ kalau kalian lihat di modul atau di materi yang sudah saya berikan, di situ ada di situ ada tabel. Oke. Di tabel itu di sana dijelaskan ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian membuat simple sentences atau simple sentence.
Pertama yang harus diperhatikan adalah numbernya atau singular and pluralnya, jamak tunggalnya, kemudian adalah personnya, first person, second person, atau third person. Jadi kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, atau kata ganti orang ketiga yang ngomong. Setiap kata ganti ini itu memerlukan bentuk verb yang berbeda. Biasanya penggunaannya adalah tambahan s atau is atau tanpa s atau is. Di situ polanya hampir sama dengan simple present tense. Jadi kalau simple present tense itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya adalah third person, maka dia harus pakai s atau es. Atau kalau bentuknya plural atau sama, maka harus ada s atau is-nya. Di situ di tabel ada penjelasannya. Di situ dibedakan apa sih yang dimaksud singular, kemudian apa sih yang dimaksud plural, kemudian apa sih yang dimaksud first person, kemudian apa sih yang dimaksud second person, kemudian ada third person. Di first person atau kata ganti orang pertama itu ada singularnya I, kemudian pluralnya atau jamaknya itu we. Kemudian di second person kata ganti orang kedua itu bentuk singularnya you, kemudian bentuk singularnya you, bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya adalah you, sama. Jadi tapi nanti perbedaannya lebih kepada artinya. Kalau yang atas I berarti saya, we berarti kita, you berarti kamu, atau you berarti kalian. Kemudian third person itu ada he, she, it, kemudian ada pluralnya itu ada we atau mereka. Jadi kalau kalian lihat bentuk verbnya, di situ verbnya adalah love. Jadi kalau yang pertama first person, maka bentuknya biasa I love atau we love. Kemudian second person bentuknya juga sama, you love atau you love, penyebutannya sama. Nah, tapi nanti artinya berbeda. Kemudian di third person itu ada he, she, it. Jadi yang perlu kalian ingat-ingat itu sebenarnya cuma ini. I, you itu singular, itu first person dan second person, itu tidak perlu ada perubahan verb. Tetapi di third person he, she, it itu pasti nanti ada perubahan verb atau perubahan bentuknya di verbnya. He, she, it itu biasanya menggunakan tambahan s atau is tergantung tergantung verbnya. Seperti kata love, maka dia cukup ditambah s saja, love. Talks, kemudian talks dan sebagainya, maka tidak perlu ditambah es. Kata do, he do, she do, it do, itu harus ditambah es, maka bentuknya menjadi he does, kemudian she does, it does dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan subject verb agreement yang pertama. Oke, di situ juga sudah dijelaskan cara menghafalnya. Jadi kalau kalian bingung cara menghafal yang atas, jadi kalau kalian bingung cara menghafal yang ini, maka kalian bisa menghafalkan bentuk-bentuknya yang di bawah. Jadi kalau subjeknya adalah he, she, it, or one, maka formnya loves atau tries atau has. Kemudian kalau bukan he, she, it, bentuknya singular, maka di situ use as form, such as parent dan sebagainya. Kemudian ke bawah lagi, if the subject is singular indefinite, noun anybody, anyone, each, either, everybody, everyone dan sebagainya, maka dia tetap pakai s. Kemudian jika tidak ada 1, 2, 3, 4 di atas, maka semuanya menjadi base form. Base formnya apa? Base formnya adalah bentuk bakunya, bentuk pertamanya. Jadi kalau loves, maka bentuk pertamanya adalah love. Kemudian tries, berarti bentuk pertamanya try. Kemudian has, tadi yang di atas,
karena nggak mungkin kita merubah have menjadi haves. Jadi tidak ada dalam bahasa Inggris itu masih itu bentuknya ke irregular, maka dia diubah menjadi have. Jadi has itu berubah menjadi have, atau bentuk pertamanya has itu have. Oke, kemudian yang di bawah itu ada beberapa rules atau special rules dalam pembentukan kalimat. Kalau kalian ketemu kayak gini, yang pertama, high level of pollution. Di situ dijelaskan baik the verb agree with the subject, not with the word in between. Jadi kalau ketemu kalimat seperti ini, the high level of pollution causes damage to the respiratory tract. The subject is a levels, not a pollution. Jadi subjeknya itu bukan polusinya ini ya. Jadi subjeknya itu adalah levelsnya ini yang di garis bawah. Jadi verbnya ini nanti mengikuti levelsnya ini. Kalau level di sini sudah pakai s, levels, maka di sini tidak perlu pakai s, bukan causes tapi cause. Jadi kalau di sini level, maka di sini nanti harus pakai causesnya. Jadi kalau ini bentuknya jamak, nanti di sini subjeknya bentuknya jamak, maka di sini harus bentuknya singular atau tunggal. Tapi kalau di sini bentuknya tunggal, maka di sini harus tambah s atau es. Jadi ingat-ingat aja, kalau subjeknya ada s-nya, levels, kemudian apapun itu, maka verbnya tidak perlu ditambah s. Tetapi kalau subjeknya itu tidak ada s-nya, maka verbnya harus ada s-nya. Oke, with the subject join with or, nor either, or nor neither, nor make the verb agree with the part of subject or neither to the verb. Jadi a driver license or credit card is required. Jadi kalau ada kalimat penghubung or atau di sini, maka yang dihitung subjek itu adalah yang paling dekat dengan verbnya, bukan dua-duanya. Kecuali kalau ini n. Kalau ini n, maka verbnya di sini dia pakainya bukan is tapi are. Tapi kalau or, maka kan cuma milih salah satu. Tapi yang kita lihat adalah yang paling dekat dengan to be-nya, atau yang paling dekat dengan verbnya. C. The term driver's license was not used in making the verb agree the sentence. Instead was the term credit card. Jadi yang paling dekat inilah yang kita nanti marking sebagai subjeknya. Oke, kemudian neither the lab assistant nor the students were able to download the information. Jadi bedanya di sini. Kalau ini tadi studentsnya itu cuma student tanpa s, maka di sini pakainya was. Neither the lab assistant nor the student was able to download. Tetapi karena di sini dia pakainya studentsnya banyak, siswanya banyak, maka dia pakainya were able to download the information. Oke. Di sini ada the most indefinite pronouns as a singular, ada anybody, kemudian ada each, ada everyone, nobody, somebody, anyone, either, dan seterusnya sampai something. Ini semua ini bentuknya singular, tidak ada yang berbentuk jamak. Kemudian everybody will sign up for snowboarding club was taking, contohnya kalau pakai everybody, who di sini jangan dilihat, ini cuma sebagai tambahan informasi. Jadi subjeknya itu cuma everybody, kemudian verbnya itu adalah was. Karena di sini dia berkaitan dengan tenses juga, maka dia di sini berubah menjadi to be-nya. Kemudian everyone sama, ini adalah subjeknya. On the team, ini adalah keterangannya atau komplimennya. Supportnya di sini adalah bentuk verbnya. Jadi singular, maka harus pakai s. Jadi beda ya. Kalau yang di sini karena dia to be, maka
dia berlaku jamak tunggal. Kalau jamak pakainya were, kalau tunggal pakainya was. Tapi kalau di bawah karena dia bentuknya singular, maka verbnya itu harus pakai s. Tetapi kalau subjeknya itu pakai s, bentuknya jamak, maka supportnya ini maka tidak perlu tambahan s. Jadi cuma dibolak-balik seperti itu sebenarnya. Oke, kemudian ada few indefinite noun such as all, any, no one, some, may be singular or plural depending on the noun or pronoun they refer to. Some of our language was a loss. Kemudian no one of his advice makes sense. Jadi tergantung noun dan pronounnya seperti apa nanti bisa dilihat. Kemudian when the verb agree with the subject even when the subject follow the verb. Jadi there are surprisingly few children in our neighborhood. There are surprisingly, ini tidak perlu dilihat juga nggak masalah karena dia adverb, jadi nggak usah diperhatikan. Kemudian di sini aja yang diperhatikan there are, kemudian ada few, kemudian ada children in our neighborhood. There are few itu sudah menandakan jamak, tidak perlu ada s-nya. Maka di sini juga tidak perlu ada s-nya karena di sini artinya sudah jamak. Kalau diartikan seperti ini, di sana terdapat beberapa anak kecil yang menjadi tetangga. Karena anak kecilnya banyak, maka tidak perlu pakai s karena di depannya sudah banyak. Oke, kemudian yang sampai bawah bisa kalian baca sendiri, polanya sebenarnya sama. Jadi pola-pola dalam subject verb agreement itu sebenarnya sama. Jika kalian sudah paham di tensesnya, maka kalian tinggal menghafal pola-polanya di bentuk-bentuk sederhana seperti tadi. Kalau subjeknya jamak, maka verbnya itu tidak perlu ditambah s. Tetapi kalau subjeknya itu tunggal, maka verbnya itu harus tambah s. Itu yang paling simpel yang perlu kalian hafalkan. Selebihnya itu nanti mengikuti bagaimana pembentukannya. Oke, kemudian untuk yang bawah mungkin tidak perlu saya jelaskan karena ya semuanya simpel-simpel aja. Oke, kemudian kita masuk ke conditional sentences. Jadi setelah kita bahas pembentukan kata di pembentukan kalimat di subject verb agreement, kemudian kita bahas ke conditional sentences. Jadi ini nanti relate-nya dengan model auxiliaries yang kita bahas kemarin. Jadi di conditional sentences inilah kemudian kita akan tahu apakah fungsi-fungsi dari model auxiliaries yang telah kalian pelajari kemarin. Di pertemuan kemarin saya sering ngomong gini, ketika menggunakan kata will, wish, hope dan sebagainya itu pasti nanti kaitannya dengan kalimat pengandaian. Nah, kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris itu adalah ini, conditional sentence atau kalimat berkondisi. Kondisinya seperti apa? Ada kondisi-kondisi yang mengakibatkan kalimat itu nanti bisa real, impossible atau unreal. Jadi bukan kalimatnya ya, bentuk nyata dari kalimat itu bisa real, benar-benar terjadi, bisa impossible, tidak akan pernah terjadi, atau unreal, itu tidak akan pernah terjadi juga, sama. Conditional sentence is a sentence that contains a requirement. Jadi yang namanya conditional sentence itu pasti perlu ada requirement-nya, perlu ada syarat-syaratnya, perlu ada istilahnya kayak pattern-nya itu seperti apa. It always form a compound sentence that consists main clause and subordinate clause. Jadi pasti dalam kalimat pengandaian atau conditional sentence itu ada dua hal,
atau ada dua kalimat yang digunakan. Yang pertama adalah main clause-nya atau kalimat utamanya, kemudian ada subordinate clause-nya atau kalimat atau anak kalimatnya sama. Jadi ada kalimat utama, kemudian ada anak kalimat atau kalimat kedua. Nanti subordinate clause inilah yang menjelaskan bagaimana main clause-nya. Jadi apakah main clause-nya itu real ataukah main clause-nya itu unreal atau impossible, itu yang nanti yang menjelaskan adalah subordinate clause-nya. Kemudian ada conditional sentence usually linked with if. Jadi penggunaannya nanti pasti menggunakan if. Jadi diingat-ingat saja, kalau ada kalimat di depannya if itu pasti berkaitan dengan conditional sentence. Main clause is a part of compound sentence which can stand independently and also has a complete meaning even though it's separated from the other part of compound sentence. Jadi meskipun tadi di atas dijelaskan always form as a compound sentence consists of main clause and subordinate clause, tetapi kalaupun dia berdiri sendiri main clause-nya tanpa ada tambahan-tambahan subordinate clause-nya atau anak kalimatnya, maka dia tetap memiliki arti karena dia bersifat independen. Dia tidak tergantung dengan anak kalimatnya. Anak kalimatnya di sini nanti sebenarnya cuma sebagai pelengkap saja, sebagai penegasan saja, selebihnya tidak ada maksud yang lain. Kemudian subordinate clause is a part of compound clause which can stand independently ketika dia terpisah dari another part of compound sentence. Jadi ketika dia berpisah dari compound sentence-nya. Jadi kalau main clause tanpa subordinate clause itu masih bisa diartikan atau masih bisa dipahami maknanya, tetapi subordinate clause anak kalimat itu pasti nanti berkaitan dengan kalimat utamanya. Nggak mungkin subordinate clause atau anak kalimat itu berdiri sendiri tanpa ada kalimat utamanya, karena nanti kalau diterjemahkan atau dicarikan maknanya atau meaningnya, pasti nanti akan rancu meaningnya seperti apa. Oke, kemudian di conditional sentence ada tiga tipe yang sering ada. Pertama, future possible or future conditional sentence. Kemudian ada present unreal or present conditional sentence. Kemudian ada past unreal or past conditional sentence. Jadi yang pertama adalah future possible. Jadi di sini poinnya adalah possible, masih bisa dilakukan dengan kondisi tertentu. Kemudian yang kedua adalah present unreal, sekarang tapi tidak nyata. Kemudian ada past unreal, bentuk lampau juga tidak realisasi atau tidak nyata. Jadi yang namanya future possible, dia masa depan ada kemungkinan untuk terjadi. Tapi kalau sudah ke present, sekarang kebanyakan unreal. Kemudian kalau sudah past terutama yang sudah lampau, maka dia juga sifatnya unreal atau tidak nyata. Oke, yang pertama kita bahas tentang future possible, masa depan yang possible, yang mungkin akan terjadi. Oke, future conditional is a sentence that the contains requirement that will happen in the future. Jadi poinnya di sini, will happen in the future if one of the condition is fulfilled. Jadi yang pertama, yang future possible ini akan terjadi, will happen in the future jika salah satu kondisinya itu terpenuhi. The tenses that use in the sentence are simple future, pakainya will in a main clause, kemudian simple present in a subordinate clause. Jadi yang nanti pakai simple future-nya itu di main clause-nya, tapi di subordinate clause-nya hanya cukup pakai simple present saja.
Oke, contohnya di sini. If it rains tonight, I will not attend the meeting. Jadi yang dinampakkan main clause-nya nanti adalah yang ini, yang I will not attend the meeting. Ini yang main clause-nya. Yang subordinate-nya itu adalah yang ini, if it rains tonight. Jadi realnya adalah ini, saya tidak akan datang ke sebuah pertemuan jika nanti malam hujan. Apakah possible untuk dilakukan? Yes, possible. Bisa jadi nanti malam hujan, maka saya juga tidak akan datang. Atau kalau nanti malam tidak hujan, maka saya akan datang. Kemudian yang kedua, if he pass all the exam, he will graduate in June. Jadi dia akan lulus di bulan Juni jika dia lulus dalam ujian. Apakah possible? Yes, possible. Karena ini kan belum terjadi. Sebenarnya ini belum terjadi. Tetapi ketika terjadi, bisa ada dua kemungkinan, 50-50 condition. Jadi dia bisa saja lulus ketika dia berhasil lulus dia bisa saja lulus di bulan Juni ketika dia berhasil melewati ujiannya. Kalimatnya kemudian dibalik gini, ketika dia tidak bisa melewati ujiannya, maka dia juga tidak akan bisa lulus di bulan Juni. Jadi hampir semuanya kalau dibolak-balik sama, karena ini sifatnya masih nanti di masa depan, maka ada kemungkinan untuk terjadi dan tidak terjadi. Maka lebih banyaknya ke possible-nya, ke kejadian yang akan terjadi. Kemudian the word if, kata-kata if that follow by negative subordinate clause not can be changed with unless. Contohnya di bawah. Jadi penggunaan kata if jika nanti berkaitan dengan negative subordinate clause atau negative sentence itu pasti nanti pakai tambahan not. Kalau ada kata not-nya itu berarti dia nanti negative sentence. Can be changed with unless. Fungsinya sama. I will come. Ini kalimat utamanya. Kemudian if I'm not busy. Ini kalimat subordinate-nya, kalimat keterangannya. Jadi saya akan datang jika saya tidak sibuk. Atau kalau diubah, I will come, saya akan datang unless I'm busy, except I'm hurry, atau dan sebagainya sama. Jadi kalau diartikan fungsinya sama sih. I will come if I'm not busy, kemudian I will come unless I'm busy sama. Jadi saya akan datang jika tidak sibuk. Yang bawah juga sama. Saya akan datang kecuali saya sibuk. Jadi dia akan datang kecuali dia tidak sibuk. Dengan kalimat dia akan datang jika dia tidak sibuk. Kemudian ada yang kedua, dia akan datang atau saya akan datang jika dia kecuali dia atau saya sibuk. Jadi kalau diartikan sama-sama artinya. Jadi ketika dia tidak sibuk maka dia akan datang, atau ketika dia sibuk maka dia tidak akan datang. Maka artinya seperti itu. Tetapi dalam yang pertama ini, yang future condition ini, maka dia lebih ke possible event-nya. Jadi lebih ke event yang akan benar-benar terjadi. Maka jarang banget ada event-event yang tidak akan pernah terjadi. Nanti kalau penggunanya seperti itu nanti akan rancu dengan yang kedua dan yang ketiga. Kemudian, but if the main clause is used for expressing something that permanent, the main clause or subordinate clause is a simple present tense. Oke. Jadi kalau expressing something that permanent, the main clause or subordinate clause is a simple present tense. Jadi expressing something that permanent. Jadi ini sudah pakemnya ya. Orang yang if he study hard,
he can pass the exam. Ini sudah pakemnya. Jadi jika dia belajar lebih keras, maka dia pasti akan bisa lulus ujian. Ini adalah expressing something that permanent. Ini permanen sifatnya. Jadi tanpa dia pakai will pun, kalau dia benar-benar belajar dengan tekun, maka dia akan lulus ujiannya. Tidak ada, kalau dikaitkan gini, kalau kalian kerja keras dan kerja cerdas, maka kalian akan dapat banyak uang. Itu pakemnya pasti, kalian bisa dapat banyak uang, itu pakemnya. Kemudian kalau ditanya ya itu kan nggak pasti yes, nggak ada yang pasti di dunia ini. Tapi ketika kita punya pakem seperti ini, if you study hard, kalau kalian belajar dengan tekun, dengan keras, maka pasti kalian bisa lulus ujian dengan baik. Tidak ada tidak ada contohnya ketika dia belajar dengan keras, dia tidak lolos ujian. Pasti lolos, cuma nanti apakah grade-nya atau rank-nya itu bagus atau enggak, ya itu nanti tergantung bagaimana pemahamannya dari hasil belajar. Dia pasti lolos atau dia pasti lulus, tapi belum tentu juga dia mendapatkan ranking yang bagus. Yang penting lolos dulu. Masalah ranking itu nanti urusan bagaimana pemahamannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, present until or present conditional sentence. Jadi bentuknya sekarang, tapi unreal, tidak nyata. This form is used if we want to imagine something that contrary with condition in the present times. Jadi untuk menunjukkan kondisi yang kontradiksi atau berbalikan dengan kondisi yang ada pada saat sekarang. In this case, the speaker is quite pessimist because the possibilities of the event is a little. Jadi posibilitasnya atau kemungkinan hal itu terjadi itu sangat-sangat kecil. Makanya speaker yang ngomong itu pasti nanti sangat pesimis bahwa hal itu akan terjadi. The tenses that is in the sentence are simple past in if clause, kemudian past future tense, would, could, might, plus infinite in main clause. Jadi meskipun present tapi nanti pakainya bukan will ya. Kalau kalian pakainya will itu nanti jatuhnya ke future condition atau future possible tadi. Tetapi meskipun di sini namanya present unreal, maka tetap penggunaannya adalah bentuk pastnya, yaitu would, could, might, kemudian plus infinitive. Jadi sama seperti di atas. Yang namanya setelah modal auxiliaries itu tambahannya adalah verb infinitive. Kemudian if clause-nya dia pakainya past, bentuk simple past-nya. Bentuk simple past berarti subject plus verb 2. Jadi tinggal pakai itu. Contohnya di sini, I would buy a new house if I got much money. Saya akan membeli sebuah rumah baru jika saja saya memiliki atau saya mendapatkan banyak uang. But the real is saya tidak mendapatkan banyak uang, maka saya tidak akan membeli rumah baru. Kemudian yang kedua, he would marry you if you love him. Jadi dia akan menikah denganmu jika saja kamu mencintai dirinya. Tetapi kenyataannya you don't love him, kamu tidak mencintai dia, makanya dia tidak menikah denganmu. Kemudian in this case, auxiliary be in if clause become verb for all kinds of subject. Jadi be, auxiliary be itu akan berubah menjadi verb. Contohnya di sini, if I were you,
I would leave college. Jika saya menjadi kamu, saya akan meninggalkan kampus itu. Kemudian they will understand things better if they were given laboratory experience. Mereka akan mendapatkan pengalaman yang bagus, mendapatkan pengetahuan yang bagus jika saja mereka mendapatkan pengalaman laboratorium yang baik juga. Tetapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan pengalaman di laboratorium dengan baik. Makanya understanding mereka atau pemahaman mereka tidak bagus. Jadi ngomongnya sekarang, tapi kondisinya bisa pas. Penggunaannya itu pas, penggunaan would, kemudian dan were, kemudian could, might dan sebagainya. Kenapa tidak menggunakan will, kenapa tidak menggunakan can, kenapa tidak menggunakan might dan sebagainya. Nanti kalau menggunakan kata-kata itu atau model-model itu, takutnya nanti rancu dengan apa yang ada di future possible. Malah nanti jadi bentuknya masih akan benar-benar terjadi. Padahal kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi. Oke, kemudian di present panggil penggunaannya adalah simple past, kemudian ada past future. Kemudian kita bahas ke past unreal or past conditional sentence. Jadi unreal past, tidak nyata, bentuknya masa lampau. This form is used if we want to imagine the other possibilities from an event that have been happened. Jadi poin-poinnya di sini. An event that have been happened in the past. Jadi sebuah kejadian yang sudah berlalu, yang sudah terjadi di masa lampau. In other words, this form can be used for expressing some condition or events that contrary with the reality in the past. Jadi formnya ini digunakan untuk mengekspresikan, bentuk ini digunakan untuk mengekspresikan beberapa kondisi atau events that contrary with the reality in the past, yang kontradiksi atau berkebalikan dengan apa yang akan terjadi di masa lampau. Fungsi sebenarnya simpelnya sama seperti yang di atas, yang simple, yang present unreal. Tetapi kalau present unreal kan apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Tapi kalau yang past unreal, apa yang terjadi di masa lampau itu juga tidak akan pernah terjadi atau berkebalikan dengan realita yang ada di masa lampau. Kalau yang sekarang berarti realitanya berkebalikan dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Oke, tenses-nya kalau yang di atas tadi menggunakan simple past dan past future, maka yang di sini menggunakan past perfect in if clause-nya, kemudian past future perfect di bind clause-nya. Yang namanya past future perfect maka pakainya would, could, dan sebagainya. Kemudian ada verb infinitive. Oke, contohnya ini, she would have passed the exam if she had studied hard before. Dia akan lulus ujian jika dia belajar dengan keras sebelumnya. But the real is, dia tidak belajar dengan keras, maka dia tidak lulus. Kemudian, if I had known it was going to rain, ini subordinate clause-nya atau if clause-nya, dia pakainya past perfect. Kemudian I would have taken my umbrella with me. Jadi dia pakainya past future perfect. Jadi setelah would ada have. Jadi setelah would di sini dia pakainya have, kemudian taken. Jadi taken ini kenapa dia bisa verb 3? Karena dia berkaitan dengan have-nya di sini. Have-nya itu tidak boleh diubah menjadi has dan had, karena setelah would, setelah model itu harus verb 1 atau infinitive. Kemudian baru setelah ini karena dia past perfect maka have taken, verbnya harus verb 3. Oke, itu yang pakai if. Kemudian conditional sentence tanpa if itu ada beberapa hal. Pertama ada unless, tadi yang sudah kita bahas di depan.
ada we will be late unless we hurry. Kita akan terlambat kecuali kita jalan dengan cepat. Unless you work harder, you are not going to pass the examination. Jadi kecuali kalau kamu mau belajar kalau kamu bekerja dengan keras, maka kamu tidak akan pass the examination. Kamu tidak akan lulus dalam tesnya. Jadi fungsinya sama. Kalau dipakai if-nya berarti if-nya adalah negatif ya. Jadi if you not work harder, you are not going to pass the examination. Tapi kalau pakai unless, not-nya dihilangkan, maka dia bentuknya menjadi positive sentence. Tapi main clause-nya nanti dia akan berkebalikan dengan apa yang ada di if clause-nya atau subordinate clause-nya. Kemudian ada as long as, you can use my car as long as you drive carefully, but only if you drive carefully. Kalau dibahasakan lebih panjang seperti ini. Jadi you can use my car as long as you drive carefully. Kamu bisa menggunakan mobil saya kalau kamu mau menyetirnya dengan hati-hati. But the real is kamu tidak menyetirnya dengan hati-hati, maka kamu tidak bisa menggunakan. Kamu tidak pernah menyetir dengan hati-hati, maka saya tidak mengizinkan kamu untuk menggunakan mobil saya. Biasanya seperti itu. Okay. When you are talking about the future, don't use will with the unless as long as providing use the present tense. We will it unless we hurry, not unless we will hurry. Kemudian kita bisa pakai wish. I wish I know her address. Tapi kenyataannya kan I don't know her address. Jadi saya berharap saya bisa tahu alamatnya. The real is I don't know her address. I wish I had arrived at the station on time this morning. I was late at the station this morning. Jadi saya berharap saya bisa datang ke stasiun ini on time di pagi ini, tetapi kenyataannya saya datang telat. Jadi harapan yang sebenarnya eventnya itu sudah terjadi. Jadi bisa pakai wish itu. Kemudian if only, it used to express improbable or impossible desire or strong regret. If only I had more money, I could buy some clothes. Jadi jika saja saya memiliki banyak uang, maka saya bisa membeli beberapa baju. Tetapi kenyataannya I don't have money, saya tidak punya uang, so I don't buy clothes. Oke, kemudian ke bawah sama. Kemudian di situ ada tipe-tipenya di boxnya atau di tabelnya. Kalau kalian mau baca, ada type 1, ada type 2, ada type 3. Ini yang kita bahas yang di atas tadi. Ada conditional tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Di situ ada basic patternnya, will, infinitive, contohnya juga ada. If he goes, he will give. If he won, we would give. Kemudian if he had gone, he would have given. Kemudian the reference-nya future. If he goes there, we will give a permit tomorrow. Jadi possible masih bisa terjadi, tapi bentuknya masa depan. Kemudian present sekarang sedang terjadi atau sudah terjadi di present. Kenyataannya realnya begini, tetapi kontrarinya begini. Karena kebetulan eventnya itu benar-benar tidak terjadi gitu. Kemudian ada past di masa lampau. If we had gone there, we would have given. Ini berlangsungnya kemarin. Kalau yang present berlangsungnya sekarang. Tetapi dua-duanya unreal, dua-duanya tidak pernah terjadi. The use open condition or real condition to express possibility the event in a possible to take place. Jadi kuncinya di possibility, to event is a possible. Kemudian to express a wish, mengekspresikan harapan, but the event is not possible to take place. Jadi hanya mengekspresikan sebuah harapan,
meskipun eventnya itu tidak benar-benar terjadi. To express regret, the event is not possible to take place. Jadi kalau ini express wish-nya, kalau ini mengekspresikan penyesalannya. Jadi ekspresi penyesalan, biasanya seperti itu. Kemudian spesial karakteristik gak ada untuk yang tipe 1, kemudian use word for all subject untuk tipe 2, kemudian invention of subject and verb, inversion of subject and verb untuk tipe 3-nya. Di situ ada exercise, kalian bisa belajar, kalian bisa menjawab menggunakan pola-pola yang ada di atas. Oke, kemudian ada aktif pasif, mungkin nanti saya bahas minggu depan aja. Kemudian ada direct indirect, mungkin juga nanti saya bahas minggu depan aja, jadi nggak langsung saya bahas hari ini. Jadi biar kalian pelan-pelan belajar conditional sentence sama subject verb agreement. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Not yet. Oke. Not yet, Ada? Mister. Oke. Kalau nggak ada, mungkin itu dulu untuk materi hari ini. Free ya, nggak ada tugas, jadi saya nggak ngasih tugas untuk minggu ini. Jadi kalian bisa istirahat. Kemarin sudah saya kasih tugas juga. Jadi yang belum mengumpulkan atau yang kesulitan mengumpulkan di Elma, nanti silahkan dihubungkan lewat email, tanya temennya. Ada beberapa yang sudah saya kasih alamat emailnya untuk mengumpulkan. Kemudian seperti biasa untuk penjelasan dan sebagainya, untuk penjelasan, untuk pengulangan penjelasan ya, materi bisa kalian baca di Elma. Kemudian penjelasan secara verbalnya kalian bisa lihat nanti di YouTube. Ini seperti biasa saya rekam, kemudian nanti saya upload di YouTube. Oke, mungkin itu dulu untuk materi hari ini berkaitan dengan subject verb agreement dengan conditional sentence. Kemudian minggu depan nanti kita akan masuk ke passive voice dan direct indirect. Kemudian nanti yang terakhir adalah kita pembahasan ke mungkin nanti kita akan bahas tentang pronoun, noun and pronoun, kemudian verb dan sebagainya. Nanti kita bahas di pertemuan terakhir sebelum tes. Oke, itu dulu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk apresiasi nanti saya kirim di grup WA aja. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak.